Bab 109. Pertarungan yang tidak menguntungkan. Hei, bukankah Carson Chen sangat sombong? Aku dengar dia akan menantang Kak Diki Bai. Dia memang sudah keterlaluan. Sikapnya juga sangat gegabah. Kalau aku menjadi seorang guru, aku pasti akan menolak permohonan ini. Sangat memalukan. Inilah keberanian yang patut diacungi jempol. Apa kalian memiliki keberanian seperti itu? Di dalam aula seni pedang, orang-orang membicarakan berita tentang Carson Chen yang menantang Diki Bai. Bisa dikatakan hampir semua orang memiliki harapan rendah terhadap Carson Chen. Sebagian besar dari mereka mengolok-oloknya dan meremehkan kemampuannya. Beberapa orang seperti Zeno Lee mendukung Carson Chen, tetapi mereka juga berpikir bahwa Carson Chen bukan lawan yang sepadan bagi Diki Bai. Bagaimanapun, Diki Bai adalah ketua dari aula seni pedang yang memiliki kekuatan dan pengaruh yang besar. Meskipun Carson Chen adalah bintang muda yang sedang naik daun, dia baru masuk ke Akademi Seni Bela Diri Seven Glory beberapa bulan lalu. Dela masih belum berkembang sepenuhnya. Aku tidak menyangka dia akan menantang Diki Bai. Saat mendengar berita ini, Andi Zan yang merupakan ketua aula seni silat agak terkejut dan bingung. Namun, dia langsung merasa sangat penasaran. Dia pasti akan pergi dan melihat pertarungan itu. Bodoh sekali Dennis Xiao yang merupakan ketua aula seni tanah mencemooh dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Carson Chen mengabaikan semua obrolan itu. Saat ini, dia berada di dalam pavilion 88. Dia terus berlatih keterampilan pelatihan tubuh dengan sangat tekun. Dia mengoleskan salep pendingin membran api es ke seluruh tubuhnya. Dengan kultivasi 3 bentuk pertama dari keterampilan pelatihan tubuh, kekuatan obat terus diserap. Melalui sensasi dingin dan panas yang bergantian, kulit Carson Chen ditempa dan membuat kulitnya perlahan-lahan mulai menjadi keras dan kuat. Pada saat yang sama, proses tersebut juga memengaruhi otot serta tulangnya. Kekuatan fisiknya juga meningkat pesat. Carson Chen memang perlu melakukan latihan keterampilan pelatihan tubuh. Namun, dia hanya membutuhkan waktu 2 jam setiap hari. Setelah dikurangi dengan jam istirahat, makan, dan kegiatan lainnya, dia masih memiliki lebih dari 10 jam yang tersisa. Untuk sementara waktu, dia tidak akan berlatih keterampilan surgawi mutlak pedang sejati. Bagaimanapun, 10 hari bukanlah waktu yang cukup untuk mencapai alam energi darah tingkat ke-9. Untuk saat ini, kultivasi otomatis dari esensi giok darah sudah cukup baginya. Waktu luangnya akan dia gunakan untuk berlatih teknik pedang dan teknik membelah bayangan. Besok adalah hari pertempuranku dengan Diki Bai. Carson Chen bergumam pada dirinya sendiri di dalam pavilion. Kemudian, tubuhnya berkelebat dan sebuah bayangan ilusi muncul di sisinya. Bayangan ilusi itu terlihat cukup nyata. Kemudian, cahaya pedang menyala dan berubah menjadi bintang loneli yang memancarkan aura kesepian dan kesunyian yang membuat orang kehilangan akal sehat mereka. Saat bintang loneli menghilang, 2 tiang kayu yang disusun di depan langsung tertusuk dan meninggalkan lubang pedang yang samar. Matahari bersinar dengan terik dan memancarkan sinar panas yang menusuk seperti sebuah pedang. Arena di aula seni pedang sudah dipadati oleh banyak orang, setengah dari mereka adalah murid-murid aula seni pedang dan setengah lainnya adalah murid-murid dari aula lain yang datang untuk menonton. Selain murid-murid dari aula seni pedang, ada juga murid-murid dari aula seni silat, aula seni senjata, aula seni tanah, dan aula lainnya. Bahkan, beberapa murid dari aula seni langit pun juga hadir untuk menonton pertarungan ini. Carson Chen, kamu adalah petarung yang luar biasa dan memang ditakdirkan untuk tantangan seperti ini. Tapi, kamu juga harus memiliki kesadaran diri. Aku harap setelah pertarungan ini kamu bisa memahami hal itu, kata guru yang dari aula seni pedang sambil menatap tajam ke arah Carson Chen. Suaranya terdengar sangat tegas dan acuh tak acuh. Baik, Carson Chen menganggukkan kepalanya tanpa membantah perkataan guru yang. Dia tidak ingin membuat masalah yang tidak perlu. Diki Bai, sebagai seorang ketua, tanggung jawabmu tidaklah ringan. Jangan menggunakan kekuatan berlebihan.
Kamu cukup membuat Carson Chen sadar akan kesenjangan kekuatan kalian berdua dan membuatnya fokus pada kultivasinya. Guru yang menatap Dicky Bai dan mengingatkannya. Baik, Guru Yang. Saya akan mengingat hal itu, jawab Dicky Bai dengan hormat. Tapi, bakat Carson Chen sangat luar biasa dan dia bisa bertarung dengan seseorang yang ada di atas tingkatnya. Kekuatannya mungkin tidak kalah dengan kekuatan saya. Begitu kami terlibat dalam pertarungan, saya tidak bisa menjamin kalau saya bisa menahan diri. Tapi, saya akan mencobanya sebaik mungkin. Carson Chen, kalau aku tidak sengaja melukaimu, tolong maafkan aku, kata Dicky Bai kepada Carson Chen dengan nada ramah dan sikap yang baik. Namun, Carson Chen bisa merasakan adanya niat jahat dalam kata-katanya. Dicky Bai pasti berencana memanfaatkan kesempatan ini untuk melukainya. Saya juga ingin mengatakan hal yang sama kepada Anda, Kak Dicky Bai, jawab Carson Chen dengan tenang dan raut wajahnya terlihat datar. Beraninya kamu bilang seperti itu kepada Kak Dicky Bai. Tiba-tiba, salah satu pendukung Dicky Bai yang berada di bawah arena mengecam Carson Chen. Kemudian, pendukung lainnya juga ikut mengecamnya. Namun, Carson Chen tidak memedulikan mereka sama sekali. Carson Chen memang sangat ceroboh, gumam Milano yang pada dirinya sendiri. Matanya yang kuyu terlihat menunjukkan kekhawatiran. Juno Tang, Zenoli, dan yang lainnya juga terlihat sangat khawatir. Tentu saja mereka juga terkejut saat mengetahui bahwa kultivasi Carson Chen sudah mencapai alam energi darah tingkat ke-8. Ketika Juno Tang mencapai tingkat seniman bela diri, dia sudah melatih darah energinya 8 kali dan dasar seni bela dirinya lebih baik daripada kebanyakan orang. Dia tidak hanya memecahkan rekor di kota Fengwu, tetapi murid-murid di Akademi Seni Bela Diri Seven Glory pun juga tidak ada yang bisa meraih pencapaian seperti itu. Itulah sebabnya dia belum masuk ke kolam darah angkara untuk melakukan kultivasi. Namun, kultivasinya sudah mencapai tahap akhir alam energi darah tingkat ke-8. Kecepatan kultivasi seperti itu sudah sangat cepat. Dia berencana untuk meningkatkan kultivasinya ke puncak alam energi darah tingkat ke-8 sebelum memasuki kolam darah angkara. Kemudian, dia akan memanfaatkan kekuatan kolam tersebut untuk langsung menembus ke alam energi darah tingkat ke-9. Namun, dia tidak menyangka bahwa Carson Chen bisa melampaui kultivasinya dalam waktu singkat dan memimpin untuk mencapai alam energi darah tingkat ke-8. Hal ini sangat menakjubkan. Anak ini memang sangat sombong. Dia memiliki bakat dan potensi besar. Kalau dia fokus berlatih kultivasi selama setahun, dia pasti bisa mengalahkan Dicky Bai dan menjadi murid Aula Seni Langit. Tapi, sekarang masih terlalu dini baginya untuk menantang Dicky Bai. Mungkin karena dia meraih peringkat pertama di Gedung Manusia Kayu dan peringkat ke-21 di Gedung Manusia Besi, dia menjadi agak sombong. 3 Mun dari Aula Seni Langit berkata dengan keras dan hampir semua orang bisa mendengarnya. Carson Chen tidak menunjukkan reaksi apapun terhadap kata-kata tersebut. Namun, orang-orang yang ada di sekitar terlihat sangat terkejut saat mendengar bahwa 3 murid dari Aula Seni Langit itu memilih Carson Chen. Sementara itu, ekspresi Dicky Bai menjadi agak muram. Dia merasa diremehkan. Apa kalian berdua sudah siap? Guru yang bertindak sebagai wasit. Guru, saya sudah siap. Carson Chen, kalau kamu belum siap, aku bisa menunggumu, kata Dicky Bai dengan tenang. Saya sudah siap, jawab Carson Chen dengan tenang. Ingat baik-baik kalau ini adalah pertandingan persahabatan, bukan pertarungan hidup dan mati. Jangan menggunakan kekerasan secara berlebihan. Guru yang menekankan kembali sebelum mengumumkan dimulainya pertandingan. Carson Chen, sebagai seniormu, aku tidak akan mengeluarkan pedangku. Aku akan membiarkanmu melakukan 3 serangan terlebih dahulu. Dicky Bai menunjukkan gaya yang luar biasa di hadapan para penonton. Terima kasih, jawab Carson Chen. Saat ucapannya selesai, dia menggenggam gagang pedangnya dengan tangan kanan. Dalam sekejap, udara dingin menyebar ke sekitar dan suhu ruangan terasa seperti turun drastis. Walter Wei yang menonton dari bawah panggung menatap tangan Carson Chen dengan penuh kekaguman di matanya. Itu, replika pedang Atirodra.
wajah guru yang juga menunjukkan kekaguman. Sebenarnya, suhu udara sama sekali tidak terpengaruh, hanya saja replika pedang Atirodra tersebut diciptakan untuk meniru pedang Atirodra yang asli dan struktur serta cahaya yang dipancarkannya bisa memberikan kesan penurunan suhu kepada orang-orang. Sebenarnya, pedang berkualitas tinggi yang terbuat dari besi langka juga bisa menciptakan efek serupa dengan beberapa tingkat keberhasilan. Dicky Bai juga menunjukkan keterkejutan di wajahnya. Pedang milik Carson Chen bergerak dengan sangat cepat dan sudah sampai di depan Dicky Bai dalam sekejap mata. Hal ini membuat Dicky Bai ketakutan. Dia segera mundur untuk menghindar, tetapi serang itu ternyata adalah serangan palsu. Begitu serangan itu menebas ke depan, serangan kedua menyusul dan menebas ke arah jantung Dicky Bai. Dicky Bai sudah mengatakan bahwa dia akan memberi kesempatan kepada Carson Chen untuk melakukan 3 serangan terlebih dahulu. Jadi, dia tidak bisa menarik kembali kata-katanya. Namun, dia tidak menyangka bahwa serangan ketiga datang lagi dengan sangat cepat. Carson Chen sepertinya sudah memprediksi dengan tepat rute penghindarannya dan memaksa Dicky Bai mengeluarkan pedangnya untuk membela diri. Kilatan dingin berkilau dan percikan api menyembur di udara. Suara benturan logam yang sangat keras bergema dan menciptakan gelombang di udara. "Kak Dicky Bai, Anda sudah mengeluarkan pedang Anda," kata Carson Chen dengan tenang. Mata Dicky Bai berkedip-kedip dan merasa dirinya sudah mempermalukan dirinya sendiri. "Carson Chen, aku sudah meremehkan kekuatanmu. Aku sudah melakukan kesalahanku. Tapi, mulai sekarang aku akan menunjukkan kekuatan sejatiku." Mata Dicky Bai berkilau dengan tekad kuat. Dia ingin sekali mempermalukan Carson Chen dan melukainya sampai parah. "Baiklah, kalau begitu," Carson Chen berkata dengan tenang dan menunjukkan sikap tak kenal takut. Dengan pedang di tangannya, aura Dicky Bai langsung berubah drastis dan menjadi sangat menakutkan. Matanya berkilau dengan cahaya yang mengerikan dan tekanan mental yang dahsyat terpancar dari pandangannya. Dia berusaha untuk mengintimidasi Carson Chen. Namun, usahanya itu tidak memiliki efek apapun. Kekuatan mental Carson Chen sangat kuat dan tidak kalah dengan Dicky Bai. Dicky Bai melesat ke depan dan langsung menebaskan pedangnya. Pedang itu seakan-akan berubah menjadi bintang jatuh dan melintasi langit dengan kecepatan dan keganasan yang luar biasa. Tebasan pedang itu mengarah ke leher Carson Chen dengan tujuan untuk mengakhiri hidupnya dengan satu serangan. Carson Chen tidak menghindar ataupun mengelak. Sebaliknya, dia menghadapi cahaya pedang lawan secara langsung. Pedangnya menyerang seperti petir dengan cahaya dan bayangan yang berpotongan. Serangan itu mengganggu penglihatan Dicky Bai. Sementara itu, pedang Dicky Bai segera berubah sebanyak 4 kali berturut-turut dalam sekejap. Jika digabung dengan serangan sebelumnya, total perubahannya ada 5. Dia menggunakan teknik pedang 5 variasi. Pedang milik Carson Chen juga mengalami perubahan yang sama. Dia menggunakan teknik pedang 5 variasi, kemudian menggunakan teknik pedang 6 variasi di mana tepi pedangnya menyerupai tanduk kijang. Serangan itu juga mengarah ke leher Dicky Bai. Teknik pedang 6 variasi guru yang makin terkejut. Orang-orang yang memahami teknik tersebut juga bisa merasakan hal yang sama. Luar biasa, dia sudah berhasil melakukan teknik pedang 6 variasi. Benar-benar sulit dipercaya. Teknik pedang 6 variasi adalah batas serang yang bisa dilakukan oleh Carson Chen dan dia masih memiliki banyak kelebihan. Dicky Bai terpaksa mundur, lalu tiba-tiba maju kembali. Meskipun teknik pedangnya berbeda satu variasi dengan Carson Chen, tekadnya tidak surut dan tetap maju dengan penuh keberanian. Dua pedang itu menciptakan suara benturan logam yang keras dan menggema di telinga semua orang. Saat ini, percikan api juga menyebar di udara. Dicky Bai sudah menggunakan teknik pedangnya secara maksimal karena dia menyadari bahwa keterampilan pedang Carson Chen tidak kalah dengan miliknya atau bahkan melampaui dirinya. Dia hanya bisa mengandalkan keunggulan tingkat kultivasinya untuk menekan lawannya. Dalam keadaan normal, petarung di alam energi darah tingkat ke-9 akan memiliki tambahan 2000 kg kekuatan dibandingkan dengan tingkat ke-8. Tambahan tersebut bisa diubah menjadi kekuatan yang cukup besar.
Namun, Carson Chen sudah berlatih keterampilan surgawi mutlak pedang sejati. 3 tingkat pertama harus ditingkatkan hingga puncak untuk memperbesar daya sebesar 30%, tetapi mulai dari tingkat keempat, dia tidak perlu lagi melakukan hal tersebut. Dia bisa langsung memperbesar dayanya sebesar 50%. Ketika dikonversi menjadi kekuatan, daya sebesar 50% mungkin tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan yang dibawa oleh 2000 kg kekuatan milik Dicky Bai. Namun, kekuatan itu bisa cukup membantunya. Selain itu, dengan keterampilan pedangnya yang lebih unggul, dia tidak kalah dari Dicky Bai. Jadi, dia bisa melawan seniornya itu dengan gagah berani. Makin mereka bertarung, makin terkejut pula Dicky Bai, Guru Yang, dan orang-orang lain yang ada di tempat tersebut. Carson Chen yang berada di alam energi darah tingkat ke-8 benar-benar bisa melawan Dicky Bai yang berada di puncak alam energi darah tingkat ke-9. Hal benar-benar tidak bisa dipercaya. Mereka tidak tahu bahwa dalam hal jumlah energi darah, Carson Chen memang jauh lebih lemah daripada Dicky Bai. Namun, dalam hal kemurnian, energi darahnya cukup setara dengan milik Dicky Bai. Selain itu, kecepatan pemulihan energi darah Carson Chen jauh melampaui Dicky Bai. Jika digabungkan dengan kemampuannya dalam segala aspek, kekuatan keseluruhan Carson Chen jelas sangat kuat. Bersambung. Bab 110 Jari Penghancur Energi Darah. Dicky Bai adalah anggota keluarga Bai yang merupakan salah satu keluarga bela diri terkemuka di kota utama marsial super. Statusnya tidak rendah dan dia juga berlatih salah satu teknik pedang terkenal dari keluarga Bai yang disebut teknik pedang bintang kejora. Ketika teknik pedang itu digunakan, cahaya pedangnya seolah berubah menjadi cahaya bintang yang menyebar ke sekitar. Dicky Bai sudah lama mengembangkan teknik pedang ini sampai ke tingkat unik. Ketika dia menggunakan pedang ini, dia tidak bisa melihat tubuh pedangnya dan hanya bisa melihat sinar bintang-bintang cemerlang yang berkedip tanpa henti. Jika seseorang melihat kerlipan sinar bintang itu dalam waktu yang lama, mata mereka akan menjadi kabur. Setiap cahaya bintang cemerlang itu mewakili sebuah serangan pedang yang mengerikan dan bahkan bisa menembus lapisan baja. Di sisi lain, pedang milik Carson Chen terlihat seperti petir dan kilat yang meluncur melalui langit. Cahaya pedangnya seperti elang yang menyambar dan cabang-cabang willow yang tertiup angin. Dia segera melakukan serangan balik dan memecah bintang-bintang cemerlang itu satu demi satu. Setiap serangan pedang menunjukkan kecepatan, akurasi, stabilitas, dan kekejaman. Setiap serangan itu seperti serangan pemungkas yang sangat berbahaya. Serangan yang sangat menakutkan. Di bawah arena, para penonton terlihat sangat terkejut. Para petarung yang tingkat kultivasinya belum mencapai alam energi darah tingkat ke-9 juga ikut menganga. Mereka terlihat sangat ketakutan. Namun, pada saat yang sama, jantung mereka berdetak dengan kencang, mulut kering, dan perasaan gembira yang tak terlukiskan melintasi tubuh mereka dan membuat darah mereka bergejolak. Situasi ini benar-benar memompa adrenalin semua orang. Ketika seorang petarung yang berlatih teknik tinju dan tendangan bertarung, pertarungan itu akan menjadi kontes kekuatan yang memberikan dampak besar. Tapi, teknik pedang lebih menekankan keterampilan dan mencari celah lawan untuk melakukan serangan fatal. Teknik ini seperti menari di ujung pedang. Beberapa orang juga mengatakan bahwa teknik ini seperti berjalan di atas tali tanpa bantuan apapun. Bahkan, di antara para petarung yang ahli dalam menggunakan teknik pedang dengan kekuatan yang sama, ada kemungkinan salah satu dari mereka akan meninggal sementara yang lain terluka parah jika bertarung bersama, kata seorang petarung di alam energi darah tingkat ke-9 yang ahli menggunakan teknik pedang. Jalur pedang sangat ganas dan kuat, sedangkan jalur pisau sangat ringan dan lincah. Masing-masing dari kedua jalur itu memiliki kelebihannya sendiri. Secara umum, sensasi yang diberikan oleh pedang lebih kuat dan berat, sementara sensasi yang diberikan oleh pisau lebih tajam dan menusuk. Tentu saja tidak ada hal yang mutlak dalam segala hal. Namun, terlepas dari itu semua, ketika petarung jalur pedang yang sangat terampil dengan tingkat kekuatan yang sama terlibat dalam pertarungan, pertarungan itu akan memberikan sensasi yang mendebarkan dan mengerikan bagi orang-orang.
Hal ini membuat para penonton merinding. Saat merasakan kekuatan Carson Chen, Dicky Bai merasa ancamannya makin meningkat. Keinginannya yang dalam untuk melukai dan melumpuhkan Carson Chen menjadi lebih kuat dan langsung dia wujudkan dalam teknik pedangnya yang lebih kejam dan ganas. Meskipun Dicky Bai belum mengembangkan teknik pedang dasar hingga ke tingkat alam rahasia sejati, kultivasinya sudah menghasilkan wawasan unik yang membuat tekniknya lebih fleksibel dan rumit. Dia selalu menggunakan kekuatan penuhnya saat menggunakan pedangnya. Selain itu, setiap serang pedangnya juga mengandung niat pembunuhan yang besar. Teknik pedang dasar yang digunakan oleh Dicky Bai terdiri dari dua gaya dan keduanya berhubungan dengan cahaya bintang. Namun, satu gaya lebih fokus pada tusukan, sementara yang lainnya menekankan pada sayatan. Keduanya sudah mencapai tingkat unik dan ketika digabungkan akan menjadi lebih fleksibel dan mengagumkan. Bunuh, bunuh, bunuh. Di sisi lain, Carson Chen menggunakan 5 teknik pedang dasar. Meskipun 3 di antaranya tidak sekuat yang digunakan oleh Dicky Bai, teknik pedang guntur kilat miliknya bisa dikatakan sama kuatnya. Bahkan, teknik 8 jurus pedang sejati miliknya bisa melampaui semuanya. Selain itu, melalui latihan berulang yang dilakukan oleh Carson Chen, batasan antara kelima teknik pedang dasar tersebut perlahan-lahan mulai memudar dan memungkinkan adanya fleksibilitas yang lebih besar. Menggabungkannya dengan jurus 18 pedang dasar akan menciptakan gaya yang unik dan khas. Semua itu hampir melampaui batas alamnya. Dicky Bai bergerak dengan sarigat cepat, sementara langkah kaki Carson Chen terlihat sangat ringan dan misterius. Dia terlihat seperti melayang. Benturan antara gaya-gaya yang berbeda ini mengandung keganasan yang mencengangkan dalam setiap serangan pedang mereka. Situasi ini membuat para penonton terpesona dan juga merinding pada saat bersamaan. Situasi ini sangat menarik, aneh, tak terlukiskan, dan juga menggairahkan. Setelah pertukaran serangan secara singkat, Dicky Bai merasa tidak mampu menekan atau mengambil keuntungan lagi dari Carson Chen. Sementara itu, Carson Chen juga bisa merasakan kekuatan Dicky Bai. Dibandingkan dengan petarung veteran yang ada di puncak alam energi darah tingkat ke-9 seperti Yu Jin-Su, bisa dikatakan bahwa Dicky Bai jauh lebih kuat. Meskipun waktu kultivasi Dicky Bai jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Yu Jin-Su, bakat seni bela diri dan teknik pedangnya sangatlah luar biasa. Kemampuannya benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan Yu Jin-Su. Para petarung veteran yang ada di puncak alam energi. Darah sangatlah tangguh dan kekuatan mereka tidak bisa dibandingkan dengan para petarung lainnya. Kekuatan Carson Chen sungguh luar biasa. Guru yang berkata dengan penuh keterkejutan. Awalnya, dia merasa tidak senang dengan tantangan Carson Chen kepada Dicky Bai. Dia menganggap Carson Chen sangat sombong dan terlalu percaya diri. Dia bahkan memberikan nasihat dan peringatan kepada Carson Chen di awal. Namun, dia tidak menyangka bahwa Carson Chen akan bisa bertarung melawan Dicky Bai sampai sejauh ini. Kemampuannya benar-benar mengejutkan. Dengan penglihatan tajam yang dimiliki Guru Yang, dia bisa melihat dengan jelas bahwa Dicky Bai sudah menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya, baik itu seni bela diri berkualitasnya maupun teknik-teknik terlarangnya. Namun, Carson Chen tidak menunjukkan tanda-tanda tertinggal sedikit pun. Selain itu, Carson Chen juga tidak menunjukkan teknik terlarang ataupun seni bela diri berkualitasnya. Kekuatan Dicky Bai memang memberikan tekanan tertentu pada Carson Chen. Namun, tekanan itu sering berubah menjadi motivasi bagi Carson Chen. Dengan dorongan motivasi tersebut, penerapan teknik pedang dasar yang sudah dipelajari oleh Carson Chen menjadi lebih samar. Batas antara mereka perlahan-lahan menjadi kabur dan menunjukkan tanda-tanda penggabungan menjadi satu. Namun, tidak peduli sejauh mana tingkat teknik pedang seni bela diri yang diciptakan, teknik itu akan membawa makna dan gaya yang berbeda. Ada batasan yang jelas di antara mereka dan sangat sulit untuk melampaui batasan-batasan tersebut. Meskipun seseorang berada di tingkat unik, harapan untuk mencapainya sangatlah sedikit. Mereka yang bisa melakukannya memiliki wawasan dan penerapan yang sangat mendalam dan unik terhadap seni bela diri tersebut. Bagi para petarung alam marsial sejati,
hal ini mungkin bukanlah hal yang terlalu sulit. Namun, bagi para petarung di bawah alam marsial sejati, hal ini seperti jurang yang tidak bisa dilampaui. Meskipun para petarung biasa itu menghabiskan seluruh hidup mereka untuk berusaha, mereka tidak akan bisa menyentuh ambang batas tersebut. Prestasi Carson Chen yang makin kuat menarik perhatian semua orang merasa takjub dan Dicky Bai pun merasa sangat cemburu akan hal tersebut. Sialan, Dicky Bai mengumpat di dalam hatinya. Jika Carson Chen berhasil melampauinya, dia akan merasa sangat terpuruk. Teknik pedang bintang semesta. Tiba-tiba, energi darah milik Dicky Bai meledak dan menampilkan teknik pedang tingkat manusia kualitas atas. Pedangnya berubah menjadi ribuan bintang yang berkilauan dan mengisi sekelilingnya. Langit malam seolah-olah berubah menjadi langit berbintang yang melingkupi Carson Chen. Meskipun terlihat indah, cahaya pedang tersebut mengandung niat membunuh yang mengejutkan. Setiap cahaya bintang seperti sinar pedang yang menembus setiap bagian tubuh Carson Chen dari segala arah. Dengan langkahnya yang secepat embusan angin, Carson Chen melarikan diri dari kepungan bintang-bintang itu. Pedang panjangnya berkelebat dan terus berubah seperti kilat yang menyambar dan angin yang menerjang pohon willow. Di antara permainan cahaya dan bayangan itu terdapat inti sejati di dalamnya. Dengan tebasan pedang yang lain, sebuah formasi tunggal bersinar terang dan menjadi pusat dari ribuan bintang lainnya. Pada saat itu, cahaya bintang itu mulai memudar dan hampir padam. Ketika berbicara tentang teknik pedang yang luar biasa pada tingkat manusia kualitas atas, kemunculan bintang Lonely tanpa diragukan lagi memang bisa melampaui kekuatan yang lebih besar. Saat ini, baik Dicky Bai maupun Carson Chen sudah menggunakan kekuatan teknik pedang tingkat manusia kualitas atas mereka sampai batasnya. Didukung oleh kultivasi serta aspek lainnya, kedua orang itu terlihat menjadi lebih kuat. Cahaya bintang milik Dicky Bai mengalir ke arah Carson Chen. Sementara bintang Lonely milik Carson Chen juga menyerang Dicky Bai sambil membawa perasaan kesepian yang akan membuat orang kehilangan akal sehat. Mampu menjadi ketua dan tidak terkalahkan dalam beberapa tantangan tentu saja membuktikan bahwa Dicky Bai memiliki kualitas yang luar biasa. Kekuatan mentalnya sangat tangguh. Meskipun dia terganggu selama beberapa saat, dia bisa segera memulihkan kesadarannya. Ketika pedang Carson Chen hampir menyentuhnya, Dicky Bai berhasil menahannya. Tabrakan kedua pedang itu menghasilkan suara gemuruh yang keras seperti benturan emas dan besi. Suara itu memekakkan telinga dan bisa menghancurkan bebatuan. Beberapa petarung dengan tingkat kultivasi rendah tidak tahan mendengarnya dan langsung menutup telinga mereka. Tabrakan antara seni bela diri tingkat manusia kualitas atas sama-sama tidak bisa dibedakan. Teknik pedang bintang surga. Bilah pedang kedua milik Dicky Bai meluncur dan cahaya bintang yang menyebar menjadi sangat samar. Setiap titiknya bersinar tajam seperti ujung-ujung pedang yang mampu dengan mudah merobek baja bintang Lonely puncak. Pedang milik Carson Chen kembali dibebaskan dan menunjukkan sebuah bintang kesepian yang memancarkan kegensilangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perasaan kesepian menjadi makin kuat dan dampaknya pada Dicky Bai menjadi makin terlihat. Orang-orang di bawah arena juga terpengaruh. Mereka mengalami perasaan kesepian dan kehampaan yang tak terlukiskan. Sungguh mengerikan. Teknik ini benar-benar bisa memengaruhi kekuatan mental seseorang, kata guru yang dengan penuh keterkejutan. Sebagai seorang petarung di alam pelatihan kekuatan mentalnya sudah mencapai tingkat tinggi. Jadi, dia tidak terpengaruh oleh teknik semacam ini. Namun, dia masih bisa merasakannya. Hanya ada sedikit seni bela diri yang bisa melakukan hal seperti ini. Teknik pedang bintang Lonely adalah salah satunya. Tentu saja pemahaman Carson Chen sendiri juga memainkan peran di dalamnya. Tanpa memahami inti teknik tersebut, seni bela diri terbaik sekalipun tidak akan memiliki arti apa-apa. Saat bintang Lonely puncak muncul, cahaya bintang milik Dicky Bai langsung tersingkirkan. Carson Chen juga tidak terluka sedikit pun. Sialan, Dicky Bai mengumpat dalam hatinya. Dia mendekati Carson Chen dan terlibat dalam pertarungan jarak dekat yang lebih berbahaya. Dengan pedang di tangannya, dia melancarkan serangan yang berubah-ubah dan berbahaya.
Pedang yang dipegang Dicky Bai adalah pedang besi langka kelas atas dan tidak kalah dengan replika pedang Atirodra milik Carson Chen. Pertarungan pedang jarak dekat semacam ini bahkan lebih seru dan menakutkan. Pertandingan seperti ini berbeda dari tantangan biasa dan pertarungan hidup dan mati. Pertarungan seperti ini membutuhkan tingkat kewaspadaan yang tinggi. Bisa dikatakan bahwa mereka bertarung dengan sepenuh tenaga, tetapi pada kenyataannya mereka tetap membatasi diri mereka. Tiba-tiba, Dicky Bai mengayunkan pedangnya dan cahaya pedang terbelah. Cahaya pedang itu terlihat seperti dua meteor yang melesat ke arah Carson Chen dari kedua sisi. Sementara Carson Chen bertahan melawannya, Dicky Bai berlari ke arah pedang Carson Chen. Tangan kirinya sudah siap dan jari telunjuknya langsung menunjuk ke dada Carson Chen. Carson Chen memiliki niat membunuh dalam hatinya, tetapi dia tidak bisa langsung membunuh Dicky Bai. Jadi, dia menebas lengan Dicky Bai dengan pedangnya. Dari sudut matanya, dia bisa melihat bahwa ujung jari telunjuk kiri Dicky Bai berlumuran darah. Aliran darah itu terlihat seperti energi darah yang berkumpul dan berputar dengan kecepatan yang menakjubkan. Energi darah itu menyerupai pusaran yang mengandung kekuatan yang menakutkan. Namun, serangan jari itu sangat cepat dan sudah direncanakan untuk waktu yang lama. Saat Carson Chen menyadarinya, sudah terlambat baginya untuk menghindar. Jari tersebut langsung mengenai dada Carson Chen dan kilatan penuh kekejaman muncul di mata Dicky Bai. Dengan serangan jari penghancur energi darahmu akan terkuras perlahan-lahan seiring berjalannya waktu. Makin banyak kamu menggunakan energi darahmu, makin cepat pula energi darah itu akan habis. Ketika energi darahmu habis, kamu akan menjadi orang yang tidak berguna. Suara lirih Dicky Bai terdengar di telinga Carson Chen. Namun, suara itu sangat pelan dan bahkan guru yang pun tidak bisa mendengarnya. Jantung Carson Chen berdebar dan pedang yang sebelumnya dia tahan meledak dengan sangat kuat. Pedang itu menusuk dada Dicky Bai secara langsung dan merobek seragam bodoh miliknya serta memperlihatkan baju zirah sutra emas di dalamnya yang juga robek. Pada saat kritis ini, tangan kiri Dicky Bai menangkis pedang Atirodra milik Carson Chen. Namun, pedang itu masih tetap melukai dadanya dan meninggalkan luka berdarah yang mengerikan. Pedang itu juga bergerak menuju lengan Dicky Bai. Jika mengenai lengannya, sudah bisa dipastikan bahwa lengannya akan putus. Berhenti. Guru yang merasakan ada yang salah dan segera berteriak. Pada saat yang sama, dia menggerakkan jarinya dengan kuat. Dua angin yang kuat melesat di udara dan menghantam pedang milik Carson Chen dan Dicky Bai. Seketika itu juga, pedang-pedang itu langsung meleset dari sasarannya. Kekuatan angin yang menakutkan tersebut membuat pedang-pedang itu terlepas dari tangan Carson Chen dan Dicky Bai. Pedang mereka bergetar dan mengeluarkan suara dengungan yang sangat keras. Bersambung.